Izinkan kami untuk membicarakan tentang adanya topik yang sangat ramai diperbincangkan para anak-anak Unpar. Tentang banyak sekali simpang siur tentang adanya parkir berbayar yang dilakukan oleh pihak Unpar yang tidak sedikit memicu konflik antara mahasiswa dan juga pihak universitas karena adanya diskomunikasi. Ger, lu setuju nggak sih dengan kebijakan Unpar sekarang yang tentang parkiran itu, Unpar parkir itu? Kalau misalnya tentang parkir, saya kurang setuju sih. Karena udah nggak ada parkir aja udah macet gitu di depan Unpar. Apalagi kalau pas ada parkir gitu. Oh, jadi menurut lu bisa ngeganggu lalu lintas gitu? Ya benar. Oke, berarti kesimpulannya lu nggak setuju ya? Ya benar. Oke, thank you. Ya. Halo Lex. Kenapa Mil? Lu setuju nggak sih dengan kebijakan Unpar yang sekarang tentang parkiran itu? Karena Uang jajan gue jadi berkurang. uang jajan. Berarti Anggap sehari 5.000 kali 28 hari gue kuliah misalnya. berarti alasan lu faktor ekonomi ya? Iya. Alasannya. Bener-bener cuma itu doang. Cuma itu doang. Oh, berarti nggak setuju ya? Masih. Oke, thank you ya. Dit, gue mau nanya dong, lu setuju nggak sih tentang kebijakan Unpar yang sekarang yang tentang parkiran itu? Kalau gua sebagai penghuni kos gitu ya, gua sih nggak setuju bro. Karena Itu kan selain nambah pengeluaran gua, itu juga nambah kemacetan kan di Jalan Cimbul. nice. Terus, Ya udah, menurut gua jadi yang mending nggak usah ada. Berarti Orang lu- sebelumnya nggak ada aja udah macet, gimana lagi nanti? berarti alasan utama lu pengeluaran sama kemacetan ya? Ya, Oke, berarti nggak setuju ya? nggak setuju. Oke, thank you Dit. Pilata, gue mau nanya dong, lu setuju nggak sih dengan kebijakan Unpar parkir yang sekarang yang lagi ramai itu? Nggak setuju sih, Karena soalnya kan pas awal kita masuk Unpar udah ada komitmen kalau semua fasilitas di Unpar tuh gratis. Berarti kan harusnya fasilitas parkir juga dari awal sampai akhir sesuai komitmen gitu disediain secara gratis. berarti menurut lu nggak sesuai dengan komitmen di awal lu alasan nggak setujunya? Oke, berarti nggak setuju ya? Ya. Oke, thank you ya video. Axel, gue mau nanya dong, lu setuju nggak dengan kebijakan Unpar yang parkiran itu, yang berbayar? Setuju. Karena Menurut gue itu masih masuk akal aja. Cuman ada tapinya nih Mil. apa tuh? Tapinya harganya harus masuk akal sama hasilnya harus bisa kita rasain gitu. Jadi lu setuju asal ada impact balik buat lu gitu? Bukan buat gue doang, buat semua mahasiswa dong. Asik, berarti lu emang cinta semua itu ya? Yaudah, thank you ya Sal. Selamat siang, perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Reza Ramadan. Kalau boleh tahu, nama Kakak sendiri siapa nih? Oke, sebelumnya selamat siang ya. Perkenalkan, aku itu Cefakia Denisa Putri, perwakilan Senat Mahasiswa periode 2023 dari Komisi 3 bagian aspirasi. Wah, pertama-tama terima kasih banget nih Kak, sudah bersedia berbicara dengan saya. Sama-sama. Saya kali ini mau mendiskusikan topik yang sedang hangat-hangat ini, Boleh, apa tuh? yaitu kebijakan parkir baru yang diajukan oleh yayasan dan universitas. Wow. Apakah Kakak dapat memberikan pemahaman umum tentang kebijakan tersebut? Oke, asal muasalnya gitu ya. Iya. Kebijakan parkirnya itu setahu aku itu sebenarnya udah dari tahun lalu nih, kayak dibahas-bahas kayak parkir gitu. Karena pas kita datang juga kayak udah adalah buat parkir gitu. Nah tiba-tiba sekitar 2 bulan yang lalu lah ya, dipasang kayak palang gitu dong buat parkir. Ya terus kayak mahasiswa bertanya-tanya dong. Bukan mahasiswa aja sih, kita juga sebagai PM Unpar maupun BEM, Senat ataupun BP bertanya-tanya apa ini gitu. Terus kita akhirnya dari situ sibuk kan, karena itu isunya hangat banget kan setelah Hangat banget itu. apa sih adanya palang itu. Jadi kita tuh baru menemukan kenapa ada parkir di Unpar setelah bertemu dengan yayasan.
kalau sekilas aja ya, kalau misal kata yayasan sih ini itu mereka tuh buat nge-cover dana karena udah ada pembangunan PPAG ini nih buat maintenance-nya, itu mereka tuh butuh asupan dana nih. Nah, dari mana nih mereka pikir? Yaitu dari parkir Unpar gitu sih. Berarti kekurangan dana ya Kak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih nih atas penjelasannya. Tapi bagaimana nih tanggapan kakaknya sendiri terhadap peningkatan biaya parkir yang diusulkan? Aduh. Nggak usah kakak sendiri deh. Dari sebagai senat dan atau mahasiswa. sebagai mahasiswa? Dua-duanya boleh nih. Kalau sebagai mahasiswa dulu ya, tentunya sama dong, pro mahasiswa nggak setuju. Kayak kenapa harus ada parkir, walaupun aku sendiri kan nggak pakai kendaraan ya ke kampus gitu. Tapi nggak setuju aja karena menurut aku fasilitas kampus itu, prasarana itu harusnya udah all in semua ya, dengan UKT, dengan uang segala macam gitu. Tapi kalau sebagai senat mahasiswa, aku itu pengen berkoordinasi dengan pihak yayasan dan universitas, dan mumpung ada wawancara ini nih, aku mau ngasih tahu. Jadi benefit adanya parkir itu, maksudnya parkir ini tuh nggak ke arah yang jelek doang kok. Misalnya ini tuh ada benefitnya, yaitu kerjasama dari pihak Unpar dan Jasa Marga yang terjalin kuat lah setelah ada parkir ini. Nanti jadi katanya anak-anaknya bisa magang di sana, atau kalau ada urusan sama Jasa Marga tuh gampang lah karena Unpar memakai Jasa Marga untuk urusan parkir ini gitu. Kalau untuk kehilangan gitu-gitu ada tanggung jawab nggak Kak dari pihak kampus atau universitas? Kalau kehilangan sesuai tuntutan kemarin dari mahasiswa, itu kita mengajukan sebagai senat mahasiswa, kita mengajukan adanya penggantian dana atau tanggung jawab dari pihak universitas. Namun aku sendiri itu belum tahu itu tuh bakal di ACC atau enggak nih sama pihak Berarti yayasan. masih ngegantung tuh ya? Masih ngegantung. Sebagai senat mahasiswa pun katanya iya dan katanya tidak gitu. Oke Kak, next question. Boleh. Bagaimana dengan alokasi ruang parkir yang terbatas? Apa dengan kakaknya tentang hal ini? Kalau alokasi parkir, setahu aku parkir yang berbayar Unpar itu cuman di gedung sini ya, cuman di Unpar Cimbuluit, karena Unpar Filsafat itu nggak bayar sama sekali. Terus kalau buat parkir berarti yang bayar itu dari B1 sampai B3 untuk parkirnya, dan LPH. Iya nggak sih, LPH bayar kan? Iya, LPH juga. LPH juga. Nah, kalau misalkan, tapi sejauh ini belum ada ya, masih nol kan rupiah. Mungkin nanti ke depannya bakal ada dana parkir, dan itu tuh masih bisa didiskusikan sama kita. Kalau untuk alokasi tempatnya sendiri buat mahasiswa tuh tetap B2 dan B3. Kami dari Senat Mahasiswa juga sudah meminta untuk gedung ekonomi dan B1 itu dibuka. Tapi dari pihak universitas bilang kalau misal itu adalah parkiran dosen, dan maksudnya dosen juga banyak kepentingan yang dimana parkirnya harus cepet deh gitu daripada mahasiswa gitu. Walaupun ya kita tahu lah ya, mahasiswa juga waktu telat gimana, sedangkan mahasiswa lebih banyak daripada dosen. Tapi ya kita lihat aja lah ke depannya dari jadi dosennya lebih dahuluin nih Kak daripada mahasiswanya? Boleh dibilang kayak gitu. Oke, next lagi nih Kak, pertanyaannya, apa ada upaya yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa untuk memastikan suara mahasiswa didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan parkir ini? Oh iya, ada dong. Kita sebagai Senat Mahasiswa, masa sih topik sehangat ini diem aja dan tutup mata? Enggak dong. Apalagi aku itu bagian aspirasi. Pasnya berarti ya? Iya, pas banget ya. Apalagi ketua, aku tuh dari aspirasi punya ketua lagi nih, yaitu Eleazar Casaldo. Dia tuh sangat cepat tanggap ya mengenai parkir ini. Dia tuh kayak sampai juga suka cerita gitu kan di grup kalau misalnya dia nggak tidur cuman ngurusin parkir ini. Sama ketua aku juga, aku apresiasi banget buat Michael. Dia tuh benar-benar cepat tanggap banget mengenai masalah yayasan ini. Jadi yang ngurusin itu sebenarnya ketua SM aku, yaitu Ronaldo atau Oda. Terus ada Michael, sama ada Ezar sebagai ketua aspirasinya. Mereka itu dari awal masalah ini hangat, mereka tuh gencar, maupun dari Parahyangan menggugat atau Unpar parkir ataupun dengan pihak yayasan, mereka tuh benar-benar gencar buat nemuin titik terangnya gitu. Kita tuh dan kalau misal buat si parkir ini itu jelas-jelas Senat Mahasiswa udah bikin highlight mengenai kebijakan parkir. Itu bisa dilihat aja di IG Senat Mahasiswa, ada tuntutannya dari awal sampai akhir kegiatan tuh ada pokoknya. Tapi didengar-dengar juga katanya siapa? siapa? Eleazar Casaldo. Sampai nggak tidur deh katanya. Iya, sampai ngurusin bersama Michael dan Oda juga. Oke.
last question nih kak, Boleh. gimana pendapat kakak nih tentang mahasiswa yang kayak kemarin tuh yang lagi hot-hotnya tuh yang masang banner apa sih yang di pagar? Oh, di pagar ya. Sebelumnya kamu tahu nggak kalau misal di Mading Visip udah pernah ada yang masang banner? Oh, sampai mading juga ya? Iya, kalau tahu itu tuh. kan sebenarnya bukan kebijakan kita ya, itu sebenarnya lebih ke ranah BP ya. Tapi kita sebagai senat mahasiswa karena kita yang nemuin itu, kita waktu kalau yang di Visip itu kita langsung cabut dan orang-orangnya itu pasti dicari sama pihak universitas. Dan kalau boleh saran nih ya, maupun dari aku sebagai senat mahasiswa ataupun mahasiswa sendiri, janganlah kayak gitu, karena kita kan juga pas masuk Unpar itu udah tanda tangan kontrak lah ya kasarnya. Kalau kita tuh nggak boleh lah anarkis atau gimana, itu tuh nggak mencerminkan Unparian banget. Unparian tuh harus punya sindu kali gitu. Jadi janganlah kayak gitu, kalau bisa didiskusiin aja dan ngomong aja ke senat mahasiswa, karena senat mahasiswa lebih akan mendengar mahasiswa gitu dibanding pasti kita bakal jadi jembatan lah gitu. Bener. Jadi harus ke kakaknya dulu lah gitu ya, ke senat dulu lah ya. Iya, bukan ke aku aja, ke kita ber-16. Iya. Oke, terima kasih kak atas Iya, waktunya. sama-sama. Maaf mengganggu. Terima kasih. Oke. Jangan anarkis guys. Terima kasih.